Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi fasa dari sampel dari hasil difraksi sinar X. Setelah kita mendapatkan pola difraksi sinar X, kita akan identifikasi dengan menggunakan software Match. Langkah pertama, ketika teman-teman sudah install ini, nanti silakan dibuka softwarenya, akan tampil seperti ini ya. Ada kotak putih di sebelah kiri dan ada tabel periodik di sebelah kanan. Mari kita klik open, lalu pilih data dari hasil difraksi sampel teman-teman semua. Saya pilih yang .rd ya di sini. Klik open, maka akan muncul hasil difraksi sampel milik teman-teman. Tuh. Nah, langkah kedua, mari kita cari pik-pik yang ada di pola difraksi kita. Ya, kita tentukan mana saja yang akan kita identifikasi. Caranya, silakan di zoom dengan cara ditekan mousepadnya lalu digerak ya. Silakan di zoom sampai seperti ini, kemudian di bagian tersempit dari puncak itu silakan tekan kontrol lalu klik kanan. Begitu ya, langkah ini digunakan untuk memilih pik-pik mana saja yang akan kita identifikasi. Gitu. Lakukan sampai semua pik ya. Tekan kontrol dan juga klik kanan bersamaan. Jangan sampai ada yang terlewat, gitu ya. Karena pik-pik ini merupakan representasi dari kristal yang ada pada sampel kita. Ya. Kita akan tahu fasanya dari sini, fasa yang terbentuk di dalam sampel. Nah, setelah semuanya terpilih, silakan di zoom out lagi, kemudian kita lakukan profile fitting. Silakan klik pattern atau pattern-nya di sini, kemudian pilih profile fitting, lalu profile fit. Kemudian yang kedua, klik pattern lagi, silakan klik fit dua data. Lakukan itu selama 2 kali ya, berulang 2 kali. Langkah ini digunakan supaya pik-pik yang sudah kita pilih tadi itu lebih halus ya, lebih presisi supaya nanti proses pencocokannya juga akan lebih akurat gitu. Nah, setelah kita lakukan profile fitting, kemudian yang kita lakukan adalah tahap yang ketiga ya, search and match. Silakan teman-teman klik icon match ya, di sini run face identification, search and match. Klik 1 kali, maka akan muncul ya list candidate apa saja di sini yang sesuai dengan data eksperimen kita. Silakan dipilih mana yang angkanya tertinggi dilihat dari angka FOM-nya atau figure of merit. Semakin tinggi angka, maka kecocokannya juga semakin bagus, begitu ya. Saya pilih yang paling atas, angkanya FOM-nya adalah 0,9016. Silakan klik kanan di sini, kemudian select as matching. Begitu. Maka reference inilah yang kita ambil sebagai reference kita nanti untuk melakukan analisis-analisis berikutnya. Nah, mari kita lihat apa saja yang ada di dalam data reference tersebut. Silakan bergeser ke kanan, ke bagian sini. Silakan diklik. Kita dapatkan bahwa sampel yang kita miliki itu teridentifikasi ZR SiO4 atau zirconium silikat atau zircon. Ya, lalu kita lihat pick list-nya. Di sini bisa kita lihat. Lalu kita bisa lihat data sheet-nya.
Di datasheet nanti tersedia identitas bahan ya, di situ ada nama, kemudian ada bibliografi ini dari pemiliknya ya, pemilik database-nya dari sini ya. The structure of zircon, a comparison with garnet gitu. Lalu datanya diambil dari COD, crystallography open database. Lalu apa saja di sini? Ada space group, cell parameter, atom coordinate, ada diffraction lines-nya ya di sini. Nah, data ini nanti kita akan pakai. Nah, berarti selesai proses pencocokan kita sampai di sini. Berarti kita sudah bisa mengetahui bahwa fase yang teridentifikasi dari sampel kita adalah fase zirkon. Nah, untuk menyimpan hasil identifikasi kita, silakan teman-teman klik ini icon kuning yang bentuknya seperti kertas. Ini adalah display print and export phase identification. Silakan diklik, maka akan muncul laporan seperti ini ya. Nanti ini silakan disertakan di laporan teman-teman di tugas praktikum ya. Silakan di-save, diberi nama sesuai dengan nama sampel. Tadi karena nama sampelnya Z500, berarti saya beri nama Z500 juga. Nah, kemudian silakan disimpan di folder data XRD yang teman-teman miliki supaya tidak bercecer, supaya tidak bingung ya. Silakan di save. Nah, selesai berarti. Nah, jika teman-teman belum selesai identifikasinya, masih penasaran, ingin melanjutkan lagi di waktu yang lain, teman-teman bisa menyimpan langkah step yang sampai di sini tadi, nanti bisa dilanjutkan. Caranya adalah klik file, save as, silakan beri nama sesuai nama sampel, nanti akan tersimpan dengan format .mtd. Ya, kalau yang tadi dengan format .pdf, kalau yang ini dengan format .mtd. Silakan di-save. Nah, selesai. Silakan teman-teman mempraktekkan. Bila ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi.